Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fani Waripurba, NPM 1901010102116. Di sini saya mengangkat materi mengenai puisi dan cerpen. Poin yang pertama, cara mengajarkan puisi di kelas 5 SD. Metode yang saya pilih yaitu metode picture and picture. Medianya yaitu gambar, pendekatannya yaitu word language. Alasan saya memilih metode picture and picture ini karena metode ini mengajak peserta didik mengamati suatu gambar dan akan membuat peserta didik terangsang dalam berekspresi yang akan dituangkan dalam puisi. Dengan cara siswa mengamati suatu gambar yang menarik, contohnya kupu-kupu, gunung, dan sebagainya. Alasan saya memilih media buku ini karena lebih simpel dan praktis serta lebih mudah digunakan di tingkat SD. Alasan saya memilih pendekatan word language ini karena pendekatan ini untuk mengajarkan bahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Di samping itu, pendekatan ini juga mementingkan multimedia, lingkungan, dan pengalaman belajar anak dalam mempelajari puisi. Selamat pagi anak-anak, materi kita hari ini yaitu mengenai puisi. Sebelum kita melihat bagaimana puisi itu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Menurut James Rivers, puisi adalah suatu ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan daya pikat. B. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu struktur batin. Disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari yang pertama tema, rasa, nada, dan tujuan. Tema itu adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Yang kedua, rasa. Rasa ini adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Yang ketiga yaitu nada. Nada itu merupakan sikap seorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan adalah suatu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada si pembaca. Struktur yang kedua ada struktur fisik. Disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari yang pertama perwajahan puisi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Perwajahan puisi ini sangat berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu sendiri. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Selanjutnya ada imaji. Imaji adalah susunan kata. Selanjutnya ada kata konkret. Artinya bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Selanjutnya ada gaya bahasa, di mana penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek. Selanjutnya ada rima. Rima adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, tengah, maupun akhir puisi. Bagian C yaitu jenis puisi. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama seperti jumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata pada tiap baris, dan irama. Puisi lama terdiri dari mantra, pantun, kermina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Mantra merupakan sebuah ucapan-ucapan yang masih dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Pantun merupakan salah satu puisi lama yang mempunyai ciri bersajak AB-AB. Tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. 2 baris pada awal pantun disebut dengan lampiran. 2 baris berikutnya disebut sebagai isi, dan tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga yaitu ada karmina. Karmina merupakan salah satu jenis pantun, kilat seperti sebuah pantun tetapi sangat pendek. Selanjutnya ada seloka.
adalah pantun yang berkait. Gurindam adalah puisi yang terdiri dari tiap bait 2 baris bersajak a dan biasanya berisi nasihat. Selanjutnya ada syair, merupakan puisi yang bersumber dari negara Arab dan dengan ciri pada tiap bait 4 baris bersajak a biasanya berisi nasihat atau sebuah cerita. Dan terakhir ada talibun. Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari bilangan genap seperti 6, 8 ataupun 10 baris. Ciri-ciri dari puisi lama yang pertama yaitu tidak diketahui siapakah nama pengarang dari puisi tersebut. Yang kedua merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu sangat terikat dengan kaidah dan aturan-aturan yang masih berlaku seperti gaya bahasa, diksi, rima, intonasi, dan sebagainya. Kedua yaitu puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru terdiri dari balada, himne, romansa, soneta, dan banyak lagi. Balada merupakan salah satu jenis puisi baru. Balada itu merupakan puisi tentang cerita, yang mana balada terdiri dari 3 bait dan masing-masing dengan 8 lirik serta dengan skema rima AB, BB, CC, dan B. Himne yaitu puisi yang digunakan sebagai pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau seorang pahlawan. Romansa adalah puisi yang berisi tentang luapan perasaan penyair tentang cinta kasih. Soneta merupakan salah satu jenis puisi yang terdiri dari 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing terdiri dari 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Ciri-ciri dari puisi baru yang pertama yaitu bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Yang kedua yaitu memiliki sajak yang teratur. Yang ketiga yaitu lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keempat yaitu umumnya berbentuk 4 seuntai. Yang kelima terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang keenam di setiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Langkah-langkah membuat puisi yang pertama yaitu menentukan tema. Guru menentukan tema tentang lingkungan, misalnya lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada taman bunga, kemudian siswa diajak melihat dan mengamati bunga yang disukai secara cermat. Langkah yang kedua, memilih diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat. Bila diksinya bagus, maka akan enak dibaca atau diperdengarkan. Sesuai langkah pertama, setelah mengamati objek bunga misalkan, maka siswa dibimbing untuk menulis sesuai objek apa yang diamati. Langkah selanjutnya yaitu memaksimalkan majas. Majas adalah gaya bahasa. Penggunaan majas akan membuat kalimat dalam puisi syarat makna. Setelah langkah pemilihan kata, maka siswa dibimbing mengembangkan diksi sehingga menjadi lebih indah majasnya. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan imajinasi peserta didik. Setelah siswa mengamati di bawah bimbingan guru, kemudian siswa mencoba menulis puisi dengan bahasa sederhana semampunya. Bila ada siswa yang mengalami kesulitan, maka guru membimbing hingga bisa menulis puisi sederhana. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Di sini ada gambar seorang anak sedang menimba air dalam sebuah sumur. Nah, kita berfokus pada sumur yang ada di dalam gambar. Nah, dari puisi ini, contoh puisi itu termasuk juga pantun. Kita lihat kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Di sini bersajak AABB. Kita lihat, inilah contohnya ya anak-anak. Ketika kita melihat gambar, kita bisa mengekspresikannya dalam sebuah contoh puisi, yaitu pantun. Topik yang kedua yaitu cara mengajarkan cerpen di kelas 6 SD. Metode yang saya ambil yaitu metode bercerita. Medianya yaitu buku cerita. Pendekatan yang saya ambil yaitu kontekstual. Alasan saya memilih metode
bercerita ini karena dapat lebih mudah membantu peserta didik memahami makna dari sebuah cerita tersebut, karena adanya interaksi langsung sehingga dapat membantu munculnya stimulus dan respon. Alasan saya memilih media buku cerita karena lebih mudah didapatkan dan diperoleh. Alasan saya untuk menggunakan pendekatan kontekstual karena guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan belajar mengenai cerpen. Sebelum Ibu bacakan sebuah cerpen, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari cerpen. Cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek, yang artinya sebuah karya sastra yang dipakai atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, serta singkat. Cerpen itu memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua yaitu tulisannya lebih singkat jika dibandingkan dengan novel. Yang ketiga, isi kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari. Yang keempat, tokoh cerpen itu sederhana dan karakternya tidak mendetail. Yang kelima, itu bersifat fiktif atau tidak nyata. Yang keenam, yaitu habis ceritanya jikalau dibaca sambil duduk. Ketujuh, kata-kata mudah sekali untuk dipahami oleh pembaca. Yang kedelapan, pesan dan kesan diberikan dalam cerita sangat menarik. Bagian B, yaitu unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama tema. Tema adalah suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita atau gagasan pokok. Yang kedua yaitu alur. Alur atau plot ialah sebuah langkah atau jalan dari sebuah cerita. Yang ketiga adalah perwatakan. Adalah suatu watak dan sifat yang diberikan pada seorang tokoh. Selanjutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana cara bercerita antara cara pandang visi seorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita tersebut. Yang terakhir yaitu ada gaya pencerita. Gaya pencerita itu dapat dilihat dari segi bahasa dan nadanya. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, terdiri dari yang pertama latar belakang masyarakat. Pengaruh latar belakang masyarakat kepada pembuat cerpen itu sangatlah berpengaruh. Pemahaman untuk itu bisa berupa antara lain adalah kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosialnya, dan juga kondisi ekonomi masyarakat. Dan yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu terdiri dari biografi pengarang tersebut, bagaimana kondisi psikologi dan lainnya sebagainya. Langkah-langkah membuat cerpen yaitu terlebih dahulu harus menentukan tema. Sebelum menulis, harus ditentukan dulu tema apa yang akan ditulis. Bisa tentang persahabatan, cinta, atau keluarga. Yang kedua yaitu tokoh. Tentukan siapa saja tokoh dalam cerpen, peran atau karakter apa yang ada pada tokoh tersebut. Yang ketiga adalah alur cerita. Buat bagaimana alur ceritanya, klimaksnya, dan endingnya. Yang keempat yaitu latar. Latar di sini bisa berupa kapan dan di mana kejadian ceritanya. Setelah tema, nama karakter tokoh, alur ceritanya, dan latar tempat dan waktu kejadian sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah menyediakan editing. Setelah tulisan menjadi cerita, hendaklah tulisan dibaca ulang. Bagian D yaitu contoh cerpen yang bertema fabel. Kita lihat anak-anak, fabel itu yaitu sebuah dongeng. Kita lihat gambarnya, di sini ada seekor kura-kura dan kelinci. Ini adalah kisah antara kelinci dan kura-kura. Ibu akan membacakan dongengnya. Pada suatu hari, di dalam hutan yang sangat sejuk, terdapat banyak hewan yang tinggal di dalamnya, termasuk kelinci dan juga kura-kura. Di sana, banyak hewan berdampingan juga bersama mereka. Tetapi, kelinci sangatlah sombong. Dia memiliki sifat yang angkuh.
Pada saat itu, kura-kura berjalan di dekat dia dengan sangat pelan. Lalu, kelinci tersebut mengolok-olok kura-kura bahwa dia sangat lambat. Saat itu, kura-kura tidak terima dengan omongan dari kelinci tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk bertanding lomba lari. Pada malam hari, sebelum pertandingan itu berlangsung, kelinci dengan santai hanya tidur dan mengumpulkan tenaganya. Sedangkan si kura-kura sudah memikirkan bagaimana caranya dia bisa menang terhadap hewan yang sekencang dan sepanjang kaki kelinci. Jadi dia berpikir pada malam hari dan dia sudah punya ide. Dia memiliki banyak teman-teman dan dia bekerja sama kepada teman-temannya untuk berbaris pada sepanjang lintasan perlombaan. Pada keesokan harinya, tibalah pertandingan tersebut. Banyak hewan yang menonton. Ada gajah, ada jerapah, dan banyak lagi. Ketika itu, si kelinci tetap sombong dan angkuh dan merasa dia akan menang. Dan dia masih mengolok-olok kura-kura. Dan saat pertandingan dimulai, mereka berlari dan tetap saja si kura-kura memang lambat karena memang dia memiliki postur tubuh yang berbeda dengan si kelinci. Nah, setelah itu si kelinci tetap merasa percaya diri bahwa dia akan menang, berlari. Tapi karena kura-kura tadi memiliki akal, sehingga teman-temannya tetap berada di depan satu langkah daripada si kelinci. Si kelinci terkejut kenapa setiap saat, setiap jalan selalu ada si kura-kura. Dia heran kenapa kura-kura bisa berlari cepat. Dan pada garis finish si kura-kura menang. Kita lihat anak-anak, di dalam gambar ini kura-kura lebih dulu mencapai garis finish daripada si kelinci. Nah, dari cerita ini, dari cerpen yang kita baca, kita bisa tahu bahwa sifat sombong, angkuh itu tidak baik ya anak-anak. Jadi lebih baik jika kita memang memiliki sebuah keahlian, kita tidak boleh mengolok-olok teman kita. Kita harus tetap bisa menghargai mereka meskipun kita lebih bisa daripada mereka. Kita harus bisa belajar menghargai. Begitu ya anak-anak. Demikian hasil dari pemaparan saya. Terima kasih.